Pada kemana ya? Ini kan udah jamnya live. Nih Arafi semuanya pada kemana ya? Kayaknya aku cek deh, coba cek ke depan. Mana nih? Udah belum dateng. Gue juga baru nyampe nih, katanya pada belum datang ya. Mana nih? Sekarang Sule lagi gue telepon nih. Nggak diangkat. Si Piki di mana ya? Mau lihat gak? Sule lucu loh. Nih. Ya gini lihat. Kalau di handphonenya gini. Aduh. Panjang umur nih. Top nih. Mobilnya top. Kang! Pi, sorry telat, Pi. Biasa, aman Biasa, lah. kambing gua nggak mau mandi nih tadi, makanya telat gua. Kami nggak mau mandi. Iya, kan Ini sebentar kambing lagi kurban. Oh iya bener. Iya. Gak apa-apa lah, yang penting kan kita sehat semuanya. Iya. Ya. Ini sama siapa, Kang? Natali ikut ya, Natali? Enggak, dia lagi sama temennya. Ya hamil. Iya. Di rumah terus ya? Lu mau ngapain kemari? Kan ke sono kita. Tuh mau bantuin, gua kan bantuin baju. Anjing! Ada anjing! Anjing, kaget gua anjing. Anjing bener anjing. Kaget. Properti. Nggak, anjing kagetin gua. Properti. Ngapain bawa anjing? Gua mah bawa properti sendiri. Buat Gua mah apa? Satu-satunya artis yang bawa properti sendiri gua. Wih, Ayo. gitarnya. Nah. Oh, jadi Jadi gua nanti mau kurban. Nih yang jaga nih, takut ada yang ngambil. Ini buat? Iya buat ini relaksasi dong, kasih musik gitu. ini kalau syuting-syuting ini properti sendiri. Dibawa sendiri. Hebat. Ya udah tuh Kang, sok mau siap-siap boleh lah. Bawa. Oh, anjingnya bawa sendiri, semuanya bawa sendiri. Tadi kaget ya lihat anjing ya. Kaget anjing karena anjing, bener karena anjing. Bener anjing. Anjing, bener anjing itu. Siapa? Wih, Loh. Telat nih. Lu kemana aja? Lah, ini siapa? Hei! Wah, season gua nih. Season. Kok bisa? Lo kok bisa? Asisten lu? Kok lu sama lu sih season? Tadi gue nungguin Tono telat datang, akhirnya gue pakai aja asisten lo. Pantesan lo ya, gue cariin lo dari tadi. Di mana? Bentar bos. Lu ikut sama dia. Pantes. Apa gaji dari gua nggak cukup? Hah? Habis bos bilang mau kasih bonus gak ada ngasih-ngasih, ya udah cari sampingan. Makanya bos kalau ngejanji janji. Cari sampingan. Gi, lu jujur sama dia. Lu Padahal kasih dia selain berapa? gaji juga dia suka endorse sendiri tuh. Iya. Lo lihat tuh. Gue nggak ngasih apa-apa sama dia, gue cuman kasih sayang. Gila gak nyangka lu. Pantesan dia telat terus, tononya telat mulu. Bener lu. Lu bisa begitu kadang-kadang. Ngomong. Telat bukan gara-gara gua, Tono datangnya telat, janjian sama gua. Iya tapi ini, lu kerja sama gua atau sama Andre Taulani? Sama siapa aja lah bos, yang penting bonusnya Tuh, gede lu bos. udah mau sama gua. Lu gajinya kecil kali. Dia juga. Pantesan kemarin DM gua, Kang Sule kalau mau antar-antar ayo. Mau ayo kemana? Gua bilang kemana-mana gua bilang. Siapa? Hah? Siapa? Yang nanya. Kamu datang sama siapa tadi? sendirian. Hah? Sendirian Ayo, aku syuting tungguin yuk. di dalam. Ya, ayo. Kita bertiga doang nih. Oh, belum pada datang. Ini siapa? Wih, mobilnya keren nih siapa nih? Apa nih? Kok lu nggak? Wih, Wih, Kirain pejabat. Piki. masa? Piki. Kau dari mana lu? Atau Piki? ini bintang tamu Mata Najwa kali? Iya nih, kayaknya nih. Iya. Piki nggak mungkin begini. Top, mobil baru. Keren. Oh, jadi mobil baru dulu nih sebelum sidang nanti. Wih. Siapa nggak ada urusan? Mobil baru, alhamdulillah. Untuk dipakai ke sidang nanti. Mobil Keren baru, banget. Pik. Keren banget nih mobil. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ya. Secara mobilnya. wih. Wah, dipakai jemuran banget. nih. Bos mobilnya. Ini mobilnya bisa nyetir sendiri. Oh, bisa? Mana? Bisa nyetir sendiri dia mah, nggak perlu pakai supir. Ah, lu aja nggak bisa Nggak nyupir mungkin. kali. Mana? Jangan ditaruh-taruhin jemuran ke sini dong. Telat.
Kau dari tadi lu. Sabar dong. Ayo syuting yuk. Syuting dah. Yuk. Ini gimana Lu tapi? telat dari mana dulu, Fik? Biasa tadi ada meeting konferensi. Kan bentar lagi ini mau bikin program sama istri gitu loh. Oh, Untuk dia program bisa hamil. keluar. Iya, biar Bentar, siapa tuh? Ini siapa? Kok dia jalan kaki? Hei, Siapa? awas tumpah. Kak Niki. Awas, awas. Lu sembarangan ya, ini mobil gua kenapa lu pakai, Pinky? Weh, Nih. lu sombong lu pakai mobil baru taunya mobil Nikita. Gua cari-cari di parkiran gak ada, lu yang ngambil. Lu tuh gak cukup nipu banyak perempuan. Kacau lu. Dong kalau punya orang. Nikita. Katanya ini gua mau beli. Kan gua lagi test drive. Kok lu gak ngomong? Aduh, gua sebel banget deh selalu dibohongin sama laki-laki. Aku tuh selalu juga. dibohongin sama laki-laki, Om. Sahabat, lu manggil gua Om memang. Masa gua dipanggil Om Andre. Om? Panggil engkong. Siapa sih yang ngebohongin kamu? Berarti laki-laki itu tuh Ngomong, laki-laki Nik, yang siapa, bodoh. Nik? Masa dia berani-berani nyakitin bidadari secantik Mas, kamu? bisa dimatiin dulu nggak Mas? Panas nih Mas. Iya. Panas. Mundur aja, mundur, Pak, mundur. Banyak lah, rata-rata semua tuh laki-laki cuma mau main-main sama aku tuh bingung. Oh, Kalau lu tulisannya apaan sih itu? Mana? Ini. Ini nama anak, nama anak. Lalu lu mata lu kemana? Nama anak. Jalannya kemana orang? jadi ini mobilnya Niki, ini bukan mobilnya. Kok bisa ada di Ini mobil aku nggak tahu, Vicky Bisa, kan. Fik. Kan gua mau beli. Jadi nggak gua beli. Lu gimana sih? Lu gimana cara ngambil mobil gue? Nah, itu Kalau gua masalahnya. punya ilmu. Lu punya kunci T ya? Ya Allah, jahat kali. Bentar. Turun. Supirnya, ntar mau parkir siapa? Suruh Udah. turun. Pir. Cage, keluar cage, back to berhop. Mundur. Tadi gue beresin dulu nih, masalah ini Tarik beresin apa nih. tuh? Mana nih? Tuh gue tertarik sama cerita lu, apa lu selalu disakiti? Aku tuh selalu disakiti sama laki-laki, tapi mudah-mudahan laki-laki yang ini nggak nyakitin aku ya. Yang sekarang. Apa ada Yang lagi? Ada dong, ada. Sekarang, Ada. saya tahu yang sekarang. Saya tahu. Oh, kalau saya buka, Indonesia bisa-bisa. Ada, mudah-mudahan yang ini enggak. Wah, jadi penasaran nih siapa ya? Wah, apa ya kira-kira ya? Aduh, penasaran ya? Diajak ke sini nggak sih? Enggak mungkin. Gak mungkin dia. Kalau mungkin. nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Aku kenal gak sih? Tapi, Kamu, Niki, ya. kamu bilang nggak mungkin diajak ke sini. Nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di The Cafe. Masa Kita sih? tunggu. Wah, ada surprise Akan buat datang. lo. Ini gempar. Kalau kita datangkan dia, gempar. Pasti gempar banget. Mana tetapi di kafe ada, udah gue undang. Masa kamu? Nikita Mirzani, Nikita geng gak sih? Ini paling termahal lu, miliaran lu. Tapi lu bayangin nggak? Lu kebayang nggak? Kalau dulu lu pernah punya cewek seperti Nikita Mirzani. Lu kan cewek lu banyak. Iya. Berapa banyak lu cewek lu yang udah lu taklukin? Pernah nggak lu menaklukkan tipe kan Nikita Mirzani? Nikita Mirzani, Iya. gue pernah naklukin kalau gue hitung-hitung sih, semua jumlahnya ya, adalah 4.321. Banyak banget itu mah, apa semua namanya, Vic? Apal, tapi kalau misalkan, dulu kan ada katalognya, kalau gue kan sebagai kisah hidup aja, menandakan kalau Vicky Prasetya itu sang penakluk. Temennya dia aja, sahabatnya dia, Maria Ozawa, itu udah pengen ketemu sama gua. Iya loh. Sahabatnya dia. Lo baru naklukin cewek sombong. Hah? Ngomong naklukin cewek nih. Mika Tambayong. Kata Bayang mantan gebetan gua dong. Video klip juga mana gua. Kamu siapa namanya? Kamu tahu nggak? Cinta itu pertama kali ada karena Adam dan Hawa. Kemudian cinta dilanjutkan oleh Rama dan Sinta. Sampai begitu tragis, cinta dibawa mati oleh Romeo dan Juliet. Dan hari ini di kafe, cinta dihidupkan kembali oleh kamu dan aku. Nih ya, kita uji ya. Kamu siapa namanya? Devina, andaikan aku seorang diri, tidak memiliki Kalina atau siapapun dalam hidup aku, kamu mau nggak menjadi pasangan aku? Ini dari hati kamu ya. Mau dong, masa Ini mah cewek lu beneran. Serius. Dia suka. Serius. Lu kalau ngomong Hah? lu. Beneran? Kalau ngomong kata dia suka apa? Suka. Enggak, aku kan lihat dia cantik. Iya. Ya. Kamu lihat di sana deh. Kamu lihat ke sana deh. Kamu lihat, buka. Tutup. Buka.
Kamu tuh penurut banget ya. Iya. Gue suruh lihat ke sana. Gue suruh buka. Ya Bu Gigi, lagi di The Cafe. Ya, ada mau. Ini Gigi katanya, Gigi. Ya sayang. Gimik, si Piki gimik. Kan setahu aku tuh Gimik, ya. Nagita tuh orangnya nggak cemburuan, setahu aku ya. Iya dia mah. Kamu bisa tahu gitu nih. Tahu lah. Enggak, emang suka teleponan aja. Suka teleponan. Suka teleponan. Tapi jujur ya, kalau lu ngelihat cowok kayak kita nih penakluk wanita gimana? Aku tuh ya sebetulnya agak kesel gitu kan. Kenapa sih laki-laki tuh nggak bisa sama satu perempuan gitu? Kadang-kadang ada rasa ketakutan. Oh, ntar lu Dik, duduk nih serius nih. Iya. Serius. Duduk nih, duduk. Gimana? Iya, kadang-kadang tuh ada rasa ketakutan dalam diri Niki tuh kayak kalau misalkan aku mau mulai hubungan yang baru harus kenal sama orang baru lagi, apakah orang ini sesuai sama harapan, ya kan? Apalagi kan di sekeliling aku nih kayak Raffi, Vicky kan suka goda-godain perempuan melulu gitu kan, dan aku kan ngelihat dengan mata kepala sendiri kayak duh kalau gue punya laki kayak gitu apa gue bisa bertahan lagi gitu. Sedih sebetulnya, tapi ya gimana ya perempuan memang kayaknya kok sudah kodratnya untuk selalu disakiti sama laki-laki sih. Oh bilang gitu nih. Tapi kan Nick, maaf ya, mendingan kamu dapetin yang bad boy, jadi dia udah puas kemana-mana, pas sama kamu dia udah terakhir. Ya makanya mudah-mudahan ada yang seperti itu ya. Tapi kan laki-laki untuk menjadi seseorang yang baru dengan sifat yang baik itu kan butuh proses. Nick, saat orang berjalan di lorong yang gelap, pasti akan ada ujungnya. Kita memang pernah nakal, tapi kita saat ini... Lu mah sampai sekarang masih nakal ya? Bukan pernah ya? Ini daripada geng itu tuh yang bandelnya pada telat. Nakalnya telat. Bandel telat, udah lewat gitu mah ya. Udah lewat zaman band. Tapi kalau udah punya istri udah. Iya, gue juga. Banyak. Enggak lah, satu ya. Iya. Oh. Kenapa gua? Lu Tapi ya ngomong-ngomong. Tapi gue pernah lihat ada statementnya Nikita bahwa dia bilang nggak mau menikah lagi. Apakah benar nggak? Nih kita lihat nih. Niki pengen hidup seperti dulu ada orang tua. Udah sama dikasih sehat aja. Pasangan, pendamping hidup, suami. Buat Niki kebahagiaan Niki udah Niki dapetin dari anak-anak. Udah cukup. Niki kalau ditanya mau punya pasangan lagi enggak. Karena Niki udah trauma disakitin terus. Oke. Gue boleh nanya ya sama Niki ya. Boleh dong. Apa yang salah Niki? Mungkin terlalu percaya Terlalu percaya sama dan terlalu ngebebasin pasangan gitu. Oke. Sama kalau waktu dulu kan kebetulan memang kerjaan banyak. Jadi sama pasangan tuh kurang care gitu, kurang ngasih waktu. Makanya dia kemana-mana gitu. Ternyata setelah dia kemana-mana baru rasa sakit ya gitu. Sesakit apa sih? Pernah sama cowok yang sakit banget tuh apa sih yang memperlakukan Niki sampai sakit banget itu? Ketika melihat di depan mata kepala Niki sendiri dia Selingkuh? selingkuh, Lihat sendiri? lihat sendiri. Tapi benar apa yang dikatakan tadi kalau nggak salah program Oke Bos ya? Iya. Iya di program Oke Bos. Masih ada programnya nggak sih? Ada. Oh udah nggak ada. Tapi kok tadi, ini kan program Oke Bos ya? Iya. Kan cuma ada Niki sama lu doang, guanya kemana ya? Lu di Salemba waktu itu nggak ada. Niki pernah mengalami... Iya bener. KDRT pernah. Kederet? KDRT, Pernah. ya kederet. Ya kan dibaca kederet. Kederet. Enggak, emang KDRT. Oh, iya, Nggak dikederet gitu. Karena kan lu orangnya berontak, Dik, ngelawan. Enggak, jadi Niki tuh kalau sama laki tuh nurut banget. Itulah kelemahan Ya. Niki gitu. Kalau sama laki Katanya tuh gitu. apa-apa yang dia minta pasti Niki kasih gitu. Bucin lah bilangnya gitu. Apa jadi kata suami mau udah nurut Iya aja. nurut. Tapi masa Niki nggak kangen rasanya jatuh cinta lagi, sampai rumah ada yang pelukin lagi, maaf nih bisa bercinta lagi. Emang nggak ada kepikiran buat kesana nih? Walaupun udah terbagi dengan anak ya. Iya, tapi kan namanya wanita juga semuanya kan tetap juga namanya manusia. Perlu perhatian. Iya benar. Ya kangen lah. Tapi kan punya teman-teman kayak kalian ini rasa kangen yang begitu jadi hilang gitu. Oh. Tapi tadi Niki kan bilang Mau bahwa kemana di sini?
Jangan mentang-mentang Niki sekarang sendiri, di sini aja udah. Enggak, dia kan naluri ingin melindunginya ada ya. Naluri ingin Ya melindungi. ada sih, ada udah di sini aja. Menurut Niki, apakah perceraian menjadi sebuah jalan keluar yang terbaik? Kalau untuk Niki yang dulu iya. Lu pegang dong posisinya, malah nyalain. Ini jatuh sendiri. Maaf ya Niki ya. Iya, iya nggak apa-apa. Gimana tuh? Ya dulu iya. Tapi sekarang Niki makin dewasa, Niki berpikir kalau kita bisa bertahan dalam hidup rumah tangga, kitalah pemenangnya sebagai perempuan gitu. Jadi Niki belajar dari pengalaman-pengalaman yang dulu sama pengalaman-pengalaman dari teman-teman gitu kan. Ternyata ada teman Niki yang bertahan ketika punya suami yang begitu. Akhirnya suaminya bertobat, bahkan nggak pernah keluar malam, sampai berhenti ngerokok, sampai pokoknya berhenti semuanya dan akhirnya mereka hidup bahagia. Memang butuh harus berani berkorban gitu sebetulnya, korban perasaan, korban semuanya, tapi pasti indah pada waktunya gitu. Cuman Niki dulu orangnya nggak sabaran. Oke, kita sudah terhubung dengan istrinya Andre. Halo? Ada. Hubungannya. Bintang tamunya ini. Maaf. Vicky pernah Tapi berada di... sebenarnya- Bukan Vicky ini. Ini kayak contoh. Nih, Mau nanya. Vicky. Tapi sih yang lebih penasaran adalah gini. Dulu mungkin kriteria pria pendamping Niki kan pasti berbeda dengan yang sekarang. Iya. Anak-anak udah makin besar. Iya. Nah sekarang tuh sebenarnya kriteria sosok pria yang akan bisa menjadi imam yang baik buat Niki, menjadi pendamping itu seperti apa kalau? Mestinya itu pertanyaan itu buat lo sendiri. iya. Iya benar. Iya, abis Niki Kayaknya jawab. kalau nanya orang tuh, Iya, abis Niki jawab, dia jawab. Iya, dia jawab. Abis Oke. Niki jawab, lu jawab ya. Sebelumnya kita sudah terhubung dengan Pak Jak. Enggak ada. Nggak ada gitu. bentar. Lu petugas telepon ya? Sedih loh, ini nggak Teleponin jadi-jadi. orang mulu, lu terhubung mulu. Ya biar nggak terlalu sedih lah Niki. Menghibur. Kriteria seperti apa? Kriteria cowok yang Niki cari sekarang itu adalah bisa memberikan contoh yang baik untuk Niki dan anak-anak. Betul. Itu aja. Kalau masalah uang itu kita bisa cari sama-sama selagi kaki dia masih bisa dipakai untuk bekerja, belum lumpuh, kita bisa melakukan segala sesuatu yang positif. Gitu. Kalau Anda jawab, tadi pertanyaan Anda jawab sendiri. Kadang-kadang kita teori Apa yang Anda cari? Sosok wanita Iya. apa yang membuat akhirnya Bagaimana? Vicky berhenti untuk tidak lagi? Duduk aja udah. Kayak ini perwakilan netizen kan? Iya. Perwakilan netizen. Maksudnya gini, Vicky tuh sampai bisa berhenti nggak mau lagi cari perempuan, mau yang kayak gimana? Iya. lagi? Jawab. kreatif, Jawab. saya bisa- Jawab. Kita ini sama-sama host. Gue jadi kayak maling TV tangkap siang-siang tuh nggak? Coba jawab dulu. Tapi beneran deh, Pik, lu tuh sampai kapan sih mau pakai begini terus? Iya. Lu nggak capek? Nah, Kalau sampai lu nggak dikasih waktu lagi hidup sama Allah, bagaimana, Fik? Kamu nanya itu? Iya. Ngaca diri sendiri juga. Jangan ke gua doang. Tapi Arafi sekarang udah banyak perubahan loh. Apa? Dia banyak perubahan. Enggak, kamu AA banyak perubahan. Tuh, lihat. Dia aja tahu. Rapi mas, Tapi sering berubah dia. Tiap Pasti. malam. Nah, aku tuh pengen. Lu apa? Hal apa yang paling lu... Ya sebenarnya kalau gua nggak layak untuk bisa wanita pendamping seperti apa. Kalau dalam permasalahan gua bukan wanitanya, tapi koreksi atas diri gua sendiri untuk bisa menjadi lebih baik untuk orang lain. Jadi bukan orang lain, tapi akunya. lu kalau ada martabak ini gue lempar martabak. Ada gitu. Orang nggak boleh sedih gitu. Kenapa martabak? Kan ada meja lebih keras. Martabak lembek. Lagian sayang dibuang juga Maksudnya kalau gue lempar, ntar kan dia pasti makan, dia kan doain martabak. Tapi Niki, pernah nggak dalam titik tersedih, apa yang Niki lakukan? Sampai menyalahkan diri sendiri, apalagi kan Niki membesarkan anak tuh, bener-bener cuma Niki aja. Iya. Pernah Ada. nggak sih marah sama ya Pak Allah gitu? Oh pernah pasti, marah sama Tuhan, marah sama keadaan, kenapa jadi perempuan bodoh banget, pernah lah. Apalagi yang terakhir ini, itu sebetulnya menyayat hati banget, iya pasti. Sedihnya sedih banget, iya pasti. Bahkan kan dulu Niki sempat memutuskan untuk kayaknya berhijab aja deh supaya lebih tenang. Ternyata berhijab pun tidak membuat hati Niki tenang gitu. Vicky, gua mau nanya sama lu. Lu duduk. Biasa. Ini batasnya sini, batasnya. Lu kenapa sih pada emosi banget sama gua? Kan lagi ngebahasnya dia. Biar kelihatan semangat aja, Vi. Jangan gitu, ini detik-detik syuting Vicky terakhir loh. Kenapa? Kan dia bentar lagi mau masuk ke Salemba. Beneran.
Bukan gitu, itu kan jadi doa. Lah nggak beneran. Tapi gua doain lu semangat lah. Ya gue tetap memang gue menjalani persidangan. Hari Kamis juga gue sidang. Semoga hasilnya baik. Iya. Tapi pertanyaan gua bukan itu. Lu pernah sejahat apa sih nyakitin perempuan? Ini pertanyaan dari Sartijan ya, bukan dari gua. Selain nendang pintu, lu nendang apa? Sebenarnya gini, ini akhirnya Lu pernah nendang pot, kaki lu berdarah katanya. orang tuh hanya tahu, maaf, mungkin kisah tentang saat gue bersama Saskia, saat gue bersama Angel Elga yang kemarin. Ya. Sebenarnya kalau diurut semua dan gue dalemin, gue bener-bener introspeksi diri. Wanita yang paling tersakiti adalah sosok seorang Rama Nuraini. Itu yang lu. Itu istri pertama lu? Rama Nuraini. Istri yang pertama? Istri pertama yang udah memberikan 3 orang anak buat gue. Lu katanya pernah nendang pakai 2 kaki, terus lu jatuh. Benar nggak? Iyalah 2 kaki Soalnya ini lagi setia. jatuh. Ini lagi. Jangan 2 kaki ya jatuh lah. Nendang pakai 2 kaki. Lama-lama sama dia nih naluri ingin melukainya ada. Enggak. Apa yang mau lu sampaikan sama Nuraini? Ngapain lu ngapain? Ya, kan dulu Ngapain lu ngapain? ini lagi cerita sama Rama. Sabar. Nah, semangat gua. Emang nggak bisa sedih. Ya kayaknya gue diinterogasi gak gini-gini amat. Iya, maksudnya dia udah memberikan sebuah pengabdian yang luar biasa. Dia nggak pernah mencintai pria lain di dalam hidupnya. Selain lu? Cinta pertamanya cuma saya. Begitu dia keluar pesantren, ya dia menjalin hubungan sama saya. Cinta pertamanya saya dan sampai melahirkan 3 orang anak. Cinta, Mano, Ya. Benzema, dan baru kemarin juga baru kehilangan papahnya. Dia sangat begitu mendampingi luar biasa. Sebenarnya pada kejadian waktu dulu ya saya lamaran sama Saskia, sebenarnya orang yang paling terluka adalah dia. Ya. Gitu. Jadi gue banyak melukai dia, dan di saat kita sekarang udah mendapatkan semuanya, alhamdulillah Allah kasih rejeki, dia udah nggak bersama saya lagi gitu loh. Jadi Oke. alangkah kadang-kadang dia tidak ada di Tapi kamu menyakiti hati dia. sangat menyakiti. Lu udah minta maaf tapi? Setiap lebaran ya pasti minta maaf. Ya, kalau secara Oke, kalau begitu kita sambut dia Nuraini. Nggak ada. Tadi yang di briefing Nggak ada. itu Nur apa? Bukan itu. Beda. Perempuan. Beda. Ini kita acara bukan rumah Uya. Ya memang. tapi gue penasaran ya. Itu kan kalau dari sisi gua. Ya. Tapi kalau seorang Raffi Ahmad nih, sebenarnya wanita atau pernah lu melakukan kesalahan yang begitu amat sangat menyakitkan tuh ke siapa? Gak ada. Gue mah sama mantan-mantan gue semuanya bahagia. Putusnya juga pada bahagia. Mana ada gue yang berantem sama mantan gue? Gak ada. Ada 1 orang. Siapa? Itu. Itu kan sempat berantem. Yang mana? Coba. Bisikin gue. Oh no, yang bisikin. Nar, Gua mana kenapa lu tahu. tiba-tiba terdiam? Hah? Ngajakin ribut banget sih. Kalau itu kan, itu kan beda. Geng Ono gua Ya tapi kan itu kan sempat sampai ribut kan, sampai ke rumah. Kan beda ceritanya. Cuma dong. netizen aja yang nggak tahu. Gak usah dibilangkan, itu kan beda ceritanya dong. Oh, oke. Iya kan? Itu heboh kan sebetulnya. Benar. Apa pengen banget. Sampai kapanpun gua nggak bakalan ngasih tahu lu. Lu katanya gak mau ngasih tahu lu. Gua tuh sama dia tuh lemah. Gak kuat. Tapi Udah lah, nanti gue cerita. serius. Nanti. Ah, pikir lu tahu juga. Nggak, dia nggak tahu. Pura-pura nggak tahu deh. Dia emang tahu. Iya, lah masa Yang ke rumah AA itu Vicky nggak tahu. Ya Allah. Yang minta AA Udah, jangan kemana-mana, tetap di kafe. Tapi yang cerita baru gua doang. Coba semuanya lah. Gua buka ya udah anti rayap. Antigen. Swab. Kemarin udah vaksin. Sama, saya juga udah Aku swipe. juga udah swab, udah vaksin. Swipe. Swap and fry. Fik, lu mending pakai. Anda suka bisikin, suka mual lihat muka lu katanya. Andre. Gua nggak mual.
Cuman pengen muntah aja nggak mau. Sama dong. Ya tapi kan sebenarnya kalau laki-laki tuh kadang gue jujur ya, gue kalau menyakiti wanita itu nggak sengaja sebenarnya. Gimana, Pik? Ya ceritain. emang laki-laki kalau nyakitin wanita nggak pernah sengaja. Tapi aku tuh setiap kali putus sama pacar aku tuh Ini pas kita ngomongin udah nikah, udah nikah atau? enggak, yang belum? dulu. Oh. Sampol kalau aku Kalau lu putus kenapa? Ininya nggak? Kerasa enggak, nggak? aku tuh enggak. Jadi kalau putus nggak pernah jadi musuh gitu. Ya adalah 1-2 lah. Tapi anggap dari ribuan ya, dari ribuan ya. Mungkin yang 2 lah, yang 1, 2 atau 3 aja. Ribuan, Ribuan. gua 3 aja migren. Bener. Kita paling punya mantan paling banyak 7. Enggak mau gue tonjok lu. Apaan lu? Sabar dong, sabar. Kan itu yang nanti apa yang harus sabarin. Iya kalau kita kan ya maksudnya yang ribut itu paling cuma 1 atau 2 orang. Sisanya emang enggak, paling ribut juga karena mungkin Tapi Pik, kadang-kadang kan kita itu nggak tahu. Walaupun kita mengucapkannya biasa, hati perempuan tuh beda dengan laki-laki. betul. Iya. Menurut kita biasa, tapi menurut dia sakit. Bener, Jadi setuju. berhati-hatilah buat para lelaki yang selalu menyakiti hati wanita. Tapi aku kalau ketemu misalnya nih ketemu sama masa lalu aku gitu, ketemu ya aku, apa kabar? Lahiriah. Kalau lahiriah ya, iya. ini siapa yang tahu? Tapi aku enggak, akunya mah ikhlas-ikhlas Udah aja. sabar, tenang dulu. Tapi Iya, dianya duduk aja nggak kan. apa-apa. Kita tidak berdebat. Itu bukan buat lu doang, buat gua juga. Karena kan manusia nggak tahu kadang-kadang ya kan. Iya, betul. Jatuh deh, kadang-kadang suka jatuh ke belakang. Tapi kalau cewek itu kalau misalnya gue nih, misalnya aku sama kamu ya, Iya. aku pernah nyakitin kamu. Iya. Terus kamu yang maafin aku nggak maaf, tapi hatinya tuh kadang bener nggak sih dia udah maafin? Kalau aku sih maafin, tapi kadang suka nggak, kau dia udah sama yang lain ya gitu. Oh ada sisi Oh cepet banget ya move Nah aku rata-rata gitu, misalnya aku putus sama kamu nih, besoknya atau lusanya aku pasti udah punya cewek lain lagi. Aku pasti ngomong, maaf ya aku udah punya cewek lagi nih. Gitu. Kenapa tuh begitu cepat? Ya kan aku nggak Aku sengaja. nggak merasakan jadi dia butuh proses. untuk lu melupain. ngomong buat siapa? Kalau kira dia. Gue mah aneh ya. Kalau gua putus besoknya nyari lagi. Kalau lu dalam waktu bersamaan sampai nikah lu begitu, Kagak kata siapa sih? Sampai nikah. Kalau lagi sendiri mah nggak apa-apa. Tapi kan kalau udah nikah kan enggak ya. Gak boleh kalau udah nikah. Itu kan masa lalu. Aduh. tapi yang nggak ngomong ini diam aja nih. Bukan, gue tuh lagi merenung. Emang dia itu lagi memikirkan untuk minggu depan. Pas sore gue klik. Emang ngerenung apa sih? Emang apa yang direnungin sama Pak Haji apa? Nggak ada, nggak ada. Tapi jujur nih, gue selama kenal sama dia, gue nggak pernah tahu mantan dia berapa. Gak mantan lu berapa? Lama-lama geser loh. Pasti lama-lama guys. Oh. Re, lu mantan lu berapa sih? Kan ini mah ngobrol aja ya kan. Kira-kira nggak mungkin kalau lu cuma 2, 3 gitu. Yang si itu ya. Gue tuh nggak pernah pacaran. Gue nggak pernah jadian sih. Iya, Jadi, tapi lu jalan kan? Jalan mainin. tapi kan nggak pernah jadian, jadi gue nggak bisa bilang. Tapi itu jalan mantan kan aku. sama cewek gitu. Ya kan? Jalan mainin gitu ya. Iya Jalan jalan ini kayak ABG mau naik kelas ya. Curhatnya kayak ABG mau naik kelas gitu. Ada banyak yang suka sama dia mah. Banyak yang suka. Salah satunya. Dulu gua ngefans sama dia tahun 96 kalau Iya. nggak salah. Karena dia tuh deket sama cewek-cewek di klip itu, di video klip. Iya. Kan Mas Andre tuh dulu ganteng banget, aku juga suka. Banget sampai sekarang. Mudanya. Sekarang nggak berarti ya? Tapi kalau Masih ada aura-aura ganteng. tapi kalau kita nelpon cewek gitu, Iya. itu termasuk selingkuh nggak sih kita? Ya tergantung tamu. teleponnya gimana. Pak Ustadz. Pak Ustadz, Kebetulan, Pak Ustadz. Ngobrol aja di sini boleh nggak? di sini ya? Oh boleh. Mau pesan apa? Mau jajan ini udah mau tutup karena kan PSBB, Bos. Ini kan ngobrol aja. Pak Ustadz, di sini. Minum apa? Minum apa? Ya air putih tapi nggak pakai Nita, air putih Nita, nggak pakai air. berarti nggak ada airnya dong. Nah, ini kebetulan nih ada Pak Ustadz, ya kan? Nah, bentar lagi kita mau imsak nih. Kira-kira Beda ini bukan Ramadan. sahur segar itu, sahur segar. mau seger soalnya. Emang kalau Ustadz ada di TV Ramadan doang kan bukan Ramadan. Ini sahabat saya nih waktu di sahur kemarin. Kafi, silakan dulu Ustadz Kafi. Ustadz Kafi. Pak Ustadz, kebetulan nih, saya tadi lagi nanya sama Niki. Ya. Lagi nanya, ini kalau kayak saya nih, saya kan mudanya kan maaf emang ganteng ya. Dia juga sama ganteng lah, kita keren lah. Lah ini berdua sama Kang Sule gue nggak disebut. Gue juga, gue bilang lu keren. Saat Gua kita, mah ganteng enggak cuman manis doang. Iya.
Saat kita misalnya punya dulu pacar dulu banyak nih Pak Ustadz ya. Pacar banyak ya secara nggak langsung kan kita pernah menyakiti sengaja atau tidak sengaja. Itu dosa nggak sih? Maksudnya kan ya kan namanya itu pacaran. Ya. Maksudnya kan ya memang di agama tidak ada pacaran lah ibaratnya, tapi ya kan kita berkomitmen ya kita nggak cocok ya saya ganti yang lain gitu. Itu gimana itu Pak Ustadz? Sebenarnya begini, kodrat wanita itu dalam agama itu sungguh sangat luar biasa dan dimuliakan. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat An-Nisa. Namanya adalah artinya surat perempuan. Nggak ada surat Ar-Rijal, artinya surat laki-laki. Oleh karena itu agama benar-benar sangat memuliakan yang namanya wanita. Ya, karena kita lahir dari wanita ya Pak. Betul, karena kita lahir dari wanita, kita juga diasuh dengan asinya wanita. Ya, Mas Vicky dengan asinya apa? Kambing deh kalau nggak salah. Iya, artinya memang seperti itu ya, artinya memang semuanya gitu. Dan ketika kita menyakiti perempuan, sebenarnya itu sama saja juga kita menyakiti perasaan ibu kita atau juga mungkin kita punya saudara atau saudari kita. Masuk, kenapa? Mas Andre, Maksudnya? kok sampai begini Bang? Nyari koin. Dan Lihat tuh, lihat dengan ke atas matanya udah berkaca-kaca tuh. Wah. Dan plusnya, dosanya itu apalagi dengan istrinya. Ini tanda kutip ya, dengan istri. Karena memang ini sudah sah. Kalau pacaran ya sudahlah. Ya. Berlalu biarlah berlalu. Betul. Kalau dengan istri, itu dosanya lebih dosa daripada durhaka. Karena kategori suami yang dia berbuat dosa, menyakiti perempuan, istri, atau siapapun, itu kategorinya zalim. Pi, kita kok gampar lu ya, Pi. Gak bisa, ini lagi serius, Pi. Pi, lu jangan kayak gitu. Bener, ini zalim. Karena perbuatan zalim itu kalau anak ke orang tua, itu durhaka. Ya. Jadi pengen nangis Pak Ustadz. Kalau suami ke istri, itu adalah Zolim. zalim. Maka dosanya sangat amat. Aduh ya Allah, saya Jadi kalau suami menyakiti istrinya itu zolim ya? Betul. Tuh dengerin, Vicky. ya Allah, Pak Jadi- Ustadz, saya nangis sih Pak Ustadz. Saya jadi Arafi, Vicky, mungkin ada yang pernah disakiti mungkin ya. Rapi nangis tuh. Boleh Pak Ustadz. minta maaf sekarang. Karena gini, dosa orang yang tersakiti itu akan nyangkut terus dan bahkan akan ditagih nanti di akhirat. Ditagih Ustadz, Ditagih sampai akhirat. sampai akhirat. Kapan itu selesai dosanya? Sampai dia memaafkan kesalahan kita. Ah, lu mah sekarang doang sedihnya, besok gitu lagi. Nih dengerin Pak Ustadz, Ki. Karena kalau hablum minallah kita bertobat kepada Allah, Allah maha luas dengan pengampunan. Tapi kalau hablum minannas, ini urusannya dengan sesama manusia ya Ustadz. Betul. Kalau hablum minallah, kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni selesai. Kalau sama manusia, manusia belum memaafkan, belum selesai. Selesai. Nih Pak Ustadz kita lihat Rafiq matanya berspion-spion. Berkaca-kaca. Spion kaca. Ya nggak gitu juga. Kayaknya Kaca doang. tadi saya lihat Vicky ini Bercanda saking serius. takutnya ini ya atas kesalahannya kakinya yang kanan sama yang kiri misah. Emang begitu Pak Ustadz. Ustadz, nih kita kasih kesempatan buat mereka berdua yang bersedih. Apakah ini mereka sedihnya ini hanya buatan, ya? Atau memang benar-benar? Tulus, ya. Kalau memang benar kalian akan ada permintaan maaf sama siapa gitu yang pernah mereka Ya. sakiti, kami persilakan waktu dan tempat. Dan kepada Bapak Kapolsek kami persilakan. Raffi nangis loh, dia nangis makanya. beneran Pi, loh. gue mau nanya Pi, lu begitu terharu sekali Pi. Emang ada apa yang ingin? Iya, Arafi mungkin ada apa yang Mau telepon siapa gitu, Pi, yang pernah lu sakitin? nggak mungkin benar sih ya. Saya tuh harusnya minta maaf gitu sama yang dulu yang pernah saya sakitin gitu. Apalagi ya pasti saya juga sekarang kan beruntung lah punya istri Nagita Slavina. Luar biasa. Bisa memaafkan dan menerima saya. Belum tentu juga saya kan kalau misalnya sama yang lain bisa nerima seperti ini gitu. Apalagi saya juga masih ingat masih ada ibu saya kan masih sehat gitu. Benar juga tadi waktu dikatakan bahwa makhluk yang paling mulia itu makhluk. Gak ada surat An-Nisa itu perempuan, saya jadi sama aja kalau saya menyakiti perempuan itu saya sama aja menyakiti ibu saya juga. Karena betul. kan Jadi Arafi ini memang sudah bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh ulama. Kadang-kadang orang mencari pasangan itu ingin yang sempurna.
Iya. Laki-laki ingin yang sempurna, perempuan juga ingin laki-laki yang sempurna. Makanya Pak Ustadz, maaf nih saya potong nih. Kemarin tuh saya tuh berharap tuh anak saya tuh perempuan gitu. Tapi hati kecil saya tuh, saya kalau punya anak perempuan takutnya nanti dosa saya malah ke anak saya gitu. Saya dulu pernah nyakitin perempuan, gimana gitu. Takutnya mungkin Allah kasih, sekarang saya ketemu Pak Ustadz, mungkin saya suruh ngerti dulu, suruh dalam hati kecil saya, ya kalau ada masa lalu saya yang belum ini ya saya minta maaf dulu supaya nanti bisa baik untuk kedepannya saya. Betul. Gitu. Karena setiap apa yang kita perbuat di dunia, apalagi itu menyakiti orang lain, kejahatan, pasti akan Allah balas. Namun berbeda-beda waktunya. Ada yang langsung Allah balas. Ketika dia jahat, langsung Allah balas. Ada juga yang memang sekian bulan baru Allah balas. Ada memang umur 20 dia melakukan kesalahan, umur 40 baru Allah balas. Saya takut Pak Ustadz, beneran, saya beneran. Di dunia nggak dibalas, di akhirat baru dibalas. Makanya kita hati-hati. Caranya bagaimana? Gampang Arafi. Arafi tinggal minta maaf kepada orang yang disakiti, kemudian sholat taubat kepada Allah 2 rakaat. Minta sama Allah, ya Allah saya punya kesalahan nih, baik kecil maupun besar kepada orang lain. Mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita mohon ampun, Allah maha luas. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan memberkahi keluarga kita semua. Kok ini Vicky kenapa kok dari tadi diam aja nih? Saya pengen dengar kata-kata, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang mungkin pernah disakiti. Kita tuh harusnya nggak boleh bangga dulu kita kayak gitu, Pik. Kok kayak gini kan kayaknya kita ditampar gitu dengan apa yang udah kita lakukan dulu. Harusnya kita meminta maaf selagi kita dikasih waktu. Apalagi kalau gue sendiri, gue punya anak perempuan. Di saat kita mulai melukai perasaan wanita, bagaimana nasib ayah, kakak, laki-laki, wanita-wanita yang udah kita sakitin. Andai kata hidup ini bisa diulang lagi, Ustadz, saya nggak mau kok jadi Piki yang mampu menaklukkan banyak wanita. Saya mau Piki yang hidup berdampingan dengan satu wanita, Ustadz. Yang sekarang mungkin, yang sama Kalina mungkin. Ya, Jangan sekarang- muter lama Enggak, lagi dia juga kalau nggak muter. mau sama Kalina kok. Ya, jadi mau yang mana, Fik? Ya Allah, ini ada lagi. lagi. Iya memang, jadi waktu itu saya juga bingung gitu sama Vicky ini yang mana gitu. Saya pernah makan gabus pucung. Udah Ustadz, udah dulu Ustadz. Bareng pihak, tuh kan? Tuh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya kan? Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Ustadz. Baru Mohon saya maaf. mau ngomong nih. Emang ada apa cerita apa sih? Ada, jadi Ada Nanti. nanti kita kembali lagi tetap di The Cafe. Nah, ini udah ada beberapa netizen komen untuk bertanya sama Ustadz nih dari IG kita di @officialthecafe_trans7. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Ini dia. Nah, itu dia. Mana? Oke, tuh. Instagramnya dulu. Ini. Ah, Itu tuh. tuh. Apa hukumnya memberi barang ke perempuan lain tapi istri tidak tahu? Dari @nafizas29. Nah, tadi dulu dah, Nyai. Emang ada yang sering begitu? ada. Kenapa tuh? Ya, Saya mah bilang ke istri kalau saya Iya. Saya mah Bagaimana bilang- sebenarnya hukumnya di dalam Islam? Sebenarnya kalau kita memberikan ujroh, artinya misalkan pemberian upah kepada siapa yang kita hendaki, sebenarnya sah-sah saja. Oh. Ya, sah-sah saja. Boleh ya? Boleh hukumnya. Akan tetapi, jikalau yang diberikan, nah dalam tanda kutip di sini, cem-cemannya seseorang itu. Seseorang yang kita ada maksud gitu Ustadz. Ada maksud, kita ada tujuan. Nah, itu bisa kategori itu kita menyakiti hati istri. Seperti itu. Ini kan dia kalau ngasih sesuatu kan ada imbalan. Ngerti dong nanti kamu gimana ke aku. Nah gitu kalau dia. Oh gitu. Ada itu. Berkaca. Cuma rumah gua aja. Iya, jadi memang hukumnya seperti itu di dalam Islam. Ketika memang kita memberikan barang kepada orang lain, sebenarnya sah-sah saja. Seperti misalkan, ya kita membantu perempuan lain yang kita ingin bantu, memang dia lagi sulit, lagi susah, kita bantu, itu sah-sah saja. Hamba sahaya. Nah, kalau buat Vicky terbalik. Justru Vicky yang sering minta barang ke perempuan. Itu hukumnya apa tuh Pak Ustadz? Sebenarnya selagi perempuannya juga memberinya ikhlas tidak jadi masalah. Tapi masa iya? Kalau bukan ikhlas, ditipu. Kalau ditipu ya. Ya beda. aja kalau orang Iya. bener aja lu. Emang ada begitu ya? Oh enggak? Demi Allah enggak. Mobil orang dijual, lu nggak bilang-bilang. Bisa aja lu kalau Tapi- ngomong lu. Bohong Ustadz.
Demi Oke Allah deh. Ustaz, demi Lanjut, Allah. lanjut. Lanjut, pertanyaan Dengerin, keempat. dengerin, Ustaz, dengerin. Kedua. Ya, kedua. Bagaimana dosanya kalau ada suami yang suka nyakitin, suka kasar, suka bohongin istrinya yang lagi hamil? Bagaimana Anijian. dosanya kalau ada suami yang suka nyakitin, suka kasar, bohongin istrinya yang lagi hamil? Astagfirullah. Udah lagi Ya, udah lagi hamil, hamil. ya kan, kemudian disakiti, ya jelas dosanya itu zalim tadi, kategorinya itu zalim. Zalim itu tingkatannya itu dalam banget dosanya itu. Berarti kayak aku kan biasanya kalau lagi hamil selalu proses perceraian, selingkuhin gitu. Berarti mantan-mantan suamiku zolim ya? Iya, termasuknya seperti itu. Makanya kan begini, orang yang sedang hamil itu kan sebenarnya artinya kalau misalkan kita pengen cerai gitu ya, itu kan ditunggu dulu nih, Ya. kan? Beberapa bulan, apakah dia masih ada ikatan dengan sebelumnya, dalam artian misalkan masih hamil atau yang lain sebagainya, sampai selesai gitu, dia melahirkan. Ya. Baru ya. Baru. Nah, ini apalagi sampai nyakitin, memukul, kasar. Waduh, itu jadi aduh saya juga nggak bisa ngebayangin lah, karena kan kita semua lahir dari rahim ibu, benar kata Arafi tadi, ya kan, perempuan itu bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi, untuk dihargai, dan juga kita untuk mengerti, seperti itu. Dia satu pertanyaan terakhir nih. Oke. Yang terakhir, next. Yang terakhir Dari tadi gua baca nggak lihat nih. doa untuk ibu yang sudah meninggal agar masuk surga. Dari Ed Sri Sularni. Nah, ini bagus nih. Iya, baik. Doa untuk ibu yang insya Allah dia akan masuk surga. Yang pertama, kalau kita kadang-kadang kan nggak hafal bahasa Arab, ya. Yang paling mujarab adalah doa dengan Al-Quran. Rabbighfirli Wali-walidayya. walidayya Warhamhuma walilmu'minina yauma yaqumul hisab. Atau yang kita hafal, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau ada lagi doa yang memang setiap sholat kita sampaikan. Kalau kita nggak bisa, kirimkan Fatihah aja. Setiap ba'da sholat. Kita nggak bisa memberikan atau membalas jasa seorang ibu, orang tua, nggak bakal bisa. Setetes darah yang ibu keluarkan untuk melahirkan kita, kemudian kita balas dengan angkat emak kita pergi ke Mekah untuk haji, itu belum tentu bisa membalas setetes darah yang dikeluarkan saat melahirkan kita. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kita adalah kirimkan Fatihah, kirim doa, perbanyak amal jariyah, karena amal jariyah itu juga bisa meluaskan kubur, ya, menambah amal daripada ibu-ibu kita, ya, yang sudah meninggalkan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga almarhumah orang tua kita yang sudah mendahului kita, semoga kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala, dan kita bisa dikumpulkan di surganya Allah bersama para anbiya dan keluarga kita semua. Amin. Ya Rabbal Terima alamin. kasih Pak Ustadz, terima kasih Nikita. Kita terima Sudah kasih. hadir di Terima The kasih. Cafe. Nanti kita bikin nangis lagi Raffi sama Vicky, tetap di The Cafe. Berjumpa lagi. Sampai jumpa.